Selamat sore buat sahabat-sahabat, kita ketemu lagi seperti janji saya teman-teman ya. Ketika saya upload video saya yang pertama di pagi menjelang siang, saya sudah beritahukan di statement terakhir teman-teman ya. Nanti jangan lupa untuk bisa melihat upload video perihal tentang Kejaksaan Agung dan Kejati sudah dilindungi, atau sekarang TNI sudah mempunyai tugas yang baru. Kenapa ini teman-teman bisa terjadi? Mari kita bahas di Anak Medan Bersuara. Kita intro dulu. Baik, kita bahas teman-teman ya. Di sore hari ini seperti apa yang saya katakan di upload video pertama tadi, di mana Panglima memberikan instruksi, ya pasti dari Bapak Prabowo ya, untuk menginstruksikan ke jajaran seluruh Indonesia bahwasanya TNI sekarang sudah memberikan bantuan atau katakanlah kerjasama dengan Kejagung. Ada apa? So pasti ya, pasti ada apa-apanya. Tapi kalau menurut saya sih, ya walaupun dikatakan oleh nanti ada aktivis lah, apalah, mereka menentang hal tersebut, ya sah-sah saja. Ya, tapi kalau menurut saya sih jauh lebih bagus. Karena ingat tidak ketika dikala ada pertemuan ya di salah satu TV ya, TV swasta, di mana narasumbernya adalah seorang ketua Kejagung yang ditanya oleh para narasumber yang lain ya daripada media, mengatakan pernah Bapak tidak diintimidasi. Apa jawab Bapak atau ketua Kejagung? Ya pernah, bahkan tempat kami dikepung oleh aparat. Nah, mungkin teman-teman tahu tidak, saat ini Kejagung sudah diperintahkan, mungkin ya menurut Anak Medan Bersuara, sudah diperintahkan oleh Bapak Prabowo untuk menangkap para pelaku korupsi yang sebesar-besarnya. Dan KPK hanya Pak Asto, gak ada yang lain ya. Dan KPK sekarang gak berkutik karena ada sinyal dari katanya BUMN, direksi BUMN nggak bisa diperiksa oleh KPK. Itu barangkali ya. Tapi kalau saya tidak salah ya, tapi saya tidak mau masuk ke situ. Ini dulu kita masuk, karena di mana Kejagung bekerja sama dengan TNI untuk bisa menuntaskan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang terdahulu. Bayangkan teman-teman, korupsi Pertamina sampai sekarang tidak terdengar. Bahkan korupsi tambang timah, CPO dan sebagainya. Ada apa ya? Ayo kita tonton ulasan dari TV Metro atau Metro TV yang mengatakan bahwasanya Panglima menginstruksikan untuk TNI mengawal Kejagung. Sebentar teman-teman. Bertambah lagi tugas prajurit TNI yakni menjaga seluruh kantor kejaksaan di seluruh Indonesia mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri. Tugas ini tertuang dalam telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pada 6 Mei 2025 yang berisi perintah mengerahkan personil dan alat perlengkapan dalam rangka dukungan pengamanan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harley Siregar membantah pengamanan dari TNI dilakukan buntut pengungkapan kasus korupsi satelit di Kementerian Pertahanan. Harley menyebut pengamanan dalam rangka bentuk kerjasama TNI dan pihak kejaksaan. Pengerahan prajurit untuk mengamankan kejaksaan ini mendapat beragam penolakan dari kelompok sipil. Peneliti senior imparsial Al-Araf menilai perintah Panglima TNI agar prajurit menjaga kejaksaan di seluruh Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang TNI dan Konstitusi. Tidak ada situasi dan kondisi di level kejaksaan baik Kejati ataupun Kejari yang menjadi prasyarat kondisi diperbolehkannya ruang militer untuk masuk menjaga di sana gitu. Karena situasi dan kondisi masih dalam situasi normal, tidak dalam situasi kondisi darurat militer ataupun dalam situasi darurat sipil gitu. Apa yang terjadi di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia hari ini kondisinya masih situasi normal, tidak dalam situasi darurat sipil atau darurat militer, sehingga tidak diperlukan militer untuk menjaga keamanan di Kejati atau Kejari.
ini sesuatu yang berlebihan dan bertentangan. Sudah tahu kan dan paham kan teman-teman? Jadi kalau anak Medan bersuara ya pasti setujulah kalau memang niatnya untuk niat yang lebih baik ya, kenapa tidak? Kenapa harus tugas TNI hanya untuk mempertahankan pertahanan negara? Ya, mereka juga bisa diperuntukkan untuk mengamankan sesuatu yang memang lebih dari situ. Ya, jadi anak Medan bersuara tidak masalah. Artinya, kalaupun itu yang terbaik yang dilakukan oleh Bapak Prabowo lewat panglimanya, kenapa tidak? Ya kan teman-teman? Tapi sekarang pembahasannya beda loh teman-teman. Ketika dikala Pak MD Mahfud buka suara, dikala Pak Jokowi berkuasa, semua takut padanya. Jaksa, polisi, dan sebagainya. Mau tahu apa yang dikatakan oleh Pak MD Mahfud di dalam satu pertemuan? Mungkin di channel teman-teman kita juga ya. Ayo kita simak apa yang dikatakan oleh Pak MD Mahfud. TP4D dibubarkan. Habis langsung dibubarkan saat itu juga. Keluar dari ruang itu Jaksa Agung bilang ini Pak Presiden sudah memerintahkan dibubarkan. Bubarkan. Takut jaksa itu. Polisi apalagi. Nah kalau sekarang saya tidak tahu. Apakah masih takut ke sana atau takut ke Pak Prabowo. Waktu itu saya nih jujur ya, jujur. Tidak ada penyalahgunaan. Sampai saya melihatnya sih sampai April. Sampai sebelum Pak Mahfud mundur. Sampai April 2022 saya 2022. mulai melihat pembelokan itu. Ya. Apa indikasi pertama ya Prof? Ya nantilah. 10 tahun akan datang saya tulis. Oke. Kan belum habis. Saya sudah melihat pemberontakan, tapi bukan duit ya, bukan korupsi. Tapi udah mulai permainan politik itu sudah mulai, kok mulai begini kan, gitu. Pak Jokowi itu siapa yang membantah? Baik sekali loh, mulai tahun pertama sampai tahun 2022 pertengahan tuh, wah ini loh. Tapi ketika muncul isu-isu apa itu perpanjangan jabatan 3 periode, ya, nah 2022 itu orang sudah bisa membaca semua. Baik semua teman-teman, kita makin lama makin paham tentang sosok Pak Jokowi dan apa pula ya kaitannya dengan yang akan kita sampaikan saat ini ya. Ada dong, pasti ada. Di mana Bapak Prabowo lewat panglimanya untuk memerintahkan agar Kejagung, Kejati seluruh Indonesia dijaga dan dikawal. Dengan catatan kerjasama antara TNI dan Kejagung untuk bisa menyelesaikan semua masalah, ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti kata Pak Mahfud, pada waktu Jokowi berkuasa, semua pada takut padanya. Gak tahu saat ini apakah takut pada Jokowi atau Pak Prabowo. Terbukti loh, kemarin ada yang sowan ke rumah Pak Jokowi dan hanya ke rumah Pak Jokowi. Kenapa tidak ke rumah Ibu Mega atau ke rumah Pak SBY atau ke tempat yang lain? Aneh kan? Jadi itulah teman-teman. Ya, menurut saya memang Pak Prabowo ini melakukan sesuatu itu secara step by step karena dia adalah seorang mantan militer yang perlu perhitungan untuk menguasai satu wilayah. Tentu dia juga mempunyai trik-trik tertentu untuk bisa membawa Indonesia jauh lebih baik. Namun kepada teman-teman juga kita ingatkan ya, makanya kita para konten kreator harus tetap mengawasi jalannya proses pemerintahan ini agar tidak dipengaruhi oleh mereka para mantan-mantan yang terlebih gila jabatan. Dan kali ini teman-teman, kita mau masuk lagi ke video berikutnya, di mana seorang Slamet Ginting mengungkapkan perihal tentang diperintahkannya 6.000 personil untuk menjaga Kejagung dan Kejati di seluruh Indonesia. Kita simak videonya. 6.000 orang personil militer menjaga kejaksaan itu nggak main-main, Bung. Belum pernah ada sejarahnya ini. Perintah ini langsung dari Presiden. Iya. Yang kemudian dilaksanakan oleh Panglima TNI. Iya. Kan bagi militer cuma 2. Komando laksanakan, sudah. Nggak bisa bertanya buat apa. Nggak ada kok bertanya. Laksanakan aja. Sabotase hukum. Seperti timah tiba-tiba hilang. Tiba-tiba kemudian Pertamina hilang. Berarti ini kan ada orang-orang besar, oknum-oknum besar, oligarki politik kah, oligarki ekonomi hitam kah,
yang berada di situ, maka harus dikawal. Artinya kan kejaksaan sudah tidak nyaman, merasa ada ancaman. Presiden tidak nyaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini, karena seleksinya dilakukan di masa ujung pemerintahan Presiden Jokowi. Ini sesungguhnya ada perang besar. Batas kesabaran Prabowo sudah selesai. Kejaksaan Agung full gas. Gigi 3, gigi 4, gigi 5. Presiden Prabowo kemungkinan akan siap bertarung berhadap-hadapan dengan mantan presiden sebelumnya. Ginting dengan lugas menyatakan, ini dia sesi terakhirnya teman-teman. Jadi paham kan teman-teman? Dimana ketika Pak Prabowo sudah melakukan satu gerakan, ya, karena mungkin dilihatnya ya, perihal tentang korupsi-korupsi yang dilakukan oleh yang baru-baru digrebek, kemana ya? Dan mengenai tambang timah seperti yang dikatakan oleh Bung Slamet Ginting tadi. Dan inilah mungkin TNI diletakkan di kantor-kantor para kejagung dan kejati ya, untuk bisa mengantisipasi, mengawasi hal-hal mungkin yang bakal bisa menghambat kinerja kejagung. Ya, main-main dan gak tanggung-tanggung, lampu hijau sudah diberikan kepada kejagung untuk menangkap ikan paus korupsi. Dan KPK yang sudah mulai sedikit memang dirasakan ya para pemirsa, bahwasanya KPK sudah mulai sedikit agak pergerakannya sudah mulai dibatasi. Ya biasalah, karena para petinggi-petinggi KPK itu dipilih ketika di akhir pemerintahan Pak Jokowi. Makanya Pak Prabowo dengan cerdiknya memerintahkan kejagung untuk tancap gas seperti dikatakan oleh sahabat kita Bung Slamet Ginting. Mau gigi 3, mau gigi 4, gigi 5. Iya. Jadi intinya teman-teman, di akhir konten ini teman-teman ya, hanya satu kesimpulan yang bisa kita dapat, yaitu bagaimana supaya Pak Prabowo ini dengan leluasa, karena masih ada beberapa tahun teman-teman ya. Kalau perihal tentang untuk periode selanjutnya, itu lain hal dulu. Baiknya supaya Bapak Prabowo lebih tegas dan lebih lugas. Perihal tentang baik budi ataupun jasa, itu biasalah ya. Tetapi ini perihal negara, bukan perihal tentang siapa yang menolong Pak Prabowo. Seperti kata Bapak, hidup Jokowi, bolehlah di tempat itu. Tetapi di suara-suara yang lantang itu, hidup rakyat Indonesia, itulah yang seharusnya. Kami tahu, rakyat Indonesia tahu Pak, ketika Bapak Jokowi berbaik hati kepada Bapak untuk bisa membantu dan mengangkat Bapak menjadi presiden, yang selama ini mungkin Bapak cita-citakan susah untuk didapat. Namun kami percaya, kemungkinan ini adalah rencana Tuhan, rencana yang Maha Kuasa untuk Indonesia. Bapak Prabowo adalah seorang mantan militer. Bapak Prabowo sebagai pemegang tongkat komando. Bapak Prabowo pasti sudah mengetahui siapa yang melakukan korupsi. Dan ingat janji Bapak di atas podium. Dan ingat janji Bapak untuk bisa membawa Indonesia menuju Indonesia emas. Jangan hanya omon-omon, karena kami rakyat Indonesia percaya kepada Bapak, bukan kepada Pak Jokowi dan kepada wakil Bapak. Kami hanya satu permintaan kepada Bapak, lakukanlah yang terbaik dan berantas korupsi dan miskinkan. Karena kami mau Bapak Prabowo adalah orang yang kami percaya untuk membawa negara ini. Untuk itu ya, marilah kita bersama-sama, para narasumber, para konten kreator, para subscriber saya, supaya kita saling kait-mengkait untuk mengawasi, mengontrol tentang keadilan, tentang kebohongan, tentang jalannya pemerintahan, dan juga tentang apa yang dilakukan pada waktu proyek strategis nasional yang sampai saat ini terbengkalai. Apa itu harus dibiarkan? Banyak uang negara sudah habis sia-sia, termasuk IKN yang menjadi tempat perlindungan para kuntilanak. Di akhir penghujung konten ini teman-teman, saran saya kepada sahabat-sahabat, biarlah konten ini menjadi besar lewat share, komen, like, dan subscribe. Karena itu yang membuat kita semakin kuat dan mantap. Salam perjuangan,
Salam dari Medan, Sumatera Utara. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.